Selamat pagi para peserta kegiatan Avenue Talk Series Astra Ventura yang kedua. Kita akan segera memulai ke e-talks kita pada siang hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Ya. Moderator kita hari ini ada Bapak Daniel Jaya Saputro dengan dua panelis kita, ada Bapak Erwin dan Bapak Hendrawan. Kepada Pak Daniel, saya persilahkan untuk memulai sesi hari ini. Terima kasih Mega. Selamat pagi Bapak-Bapak semua dan Ibu-Ibu juga. Terima kasih untuk udah join nih di acara web series kita yang kedua, itu dengan topik pembahasan hari ini yaitu strategi dan efisiensi logistik menjadi tumpuan pendistribusian dalam memasuki the new normal. Sebelumnya mungkin mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri yang merayakan, dan juga semoga semua diberikan kesehatan selalu dalam kondisi seperti ini. Mungkin untuk awalnya saya akan sharing sedikit, memperkenal sedikit tentang Astra Ventura. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah tahu tentang Astra Ventura. Kalau Astra Ventura sendiri itu ada anak perusahaan dari Astra International, dan kita itu berfokus dalam industri perusahaan modal Ventura. Dan kita ini ada 4 produk. Mungkin yang Bapak-Bapak sudah familiar itu di productive financing. Ini kita memberikan bantuan untuk modal kerja, bagi hasil, dan investasi. Dan kita juga ada support di bagian invoice dan PO financing. Di luar itu kita juga ada produk yaitu equity participation, itu adalah penyertaan saham, dan juga convertible bonds. Kalau equity participation itu kita memberikan penyertaan saham, penyertaan saham kepada calon pasangan usaha. Sedangkan kalau convertible bonds kita adalah membeli surat hutang, dan nanti ada hak opsi untuk mengkonversi surat hutang itu menjadi saham. Nah, apa sih yang bedanya kita Astra Ventura dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya? Yaitu di slide selanjutnya mungkin Mega. Itu kita punya 6 added value. Pertama, kita market connection, kita training management, kita bisa bantu untuk training management, kita juga bantu untuk executive visit and sharing, kita bantu untuk pendampingan usaha, kita bantu untuk benchmarking dengan grup Astra, dan kita juga bantu untuk konsultasi usaha. Jadi sebenarnya untuk acara hari ini seperti web series ini sebagai bentuk dari Astra Ventura untuk mendampingi, untuk membantu debitur-debitur kita untuk lebih terupdate dengan kondisi sekitar dan memperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang ada supaya dapat diterapkan dalam usahanya masing-masing sehingga meningkatkan usaha dari para debitur kita juga. Oke, mungkin untuk memulainya sekarang kita mungkin paham ya dengan istilah Industri 4.0. Jadi kalau Industri 4.0 itu kan sebenarnya adalah suatu pengembangan dari Industri 3.0 yang sekarang kita lihat yang banyak yang sudah dilakukan dengan UKM-UKM Indonesia itu kan di industri manufaktur sendiri mereka sudah menerapkan mesin dengan teknologi komputer, dan sekarang dengan Industri 4.0 itu bagaimana teknologi komputer yang sudah ada itu dikoneksikan dengan internet dan network yang ada, sehingga dari masing-masing mesin, dari sistem dalam satu perusahaan manufaktur itu terhubung sehingga terdapat data-data yang akan membantu untuk produksi untuk industri manufaktur. Ini yang bisa disebut dengan smart factory. Nah, sebenarnya kalau Indonesia sendiri kan juga sudah memasuki era ini dan juga didukung dari Presiden kita juga di April 2018, Jokowi itu meluncurkan Making Indonesia 4.0. Jadi sebenarnya sih tujuannya kenapa harus kita semua itu bergerak ke Industri 4.0
itu ya sebenarnya untuk meningkatkan daya saing kita secara lokal, secara maupun secara regional dan secara global. Jadi mungkin selama ini banyak permasalahan-permasalahan yang kurang efisiensi dalam kita berproduksi, dalam kita distribusi logistik. Nah, itu dengan memanfaatkan teknologi sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi kita dalam manufaktur dan juga dalam pendistribusian logistik barang-barang hasil produksi kita. Nah, tapi sebenarnya industri 4.0 ini juga bukan cuma ngomong di dalam pabriknya sendiri, itu juga kita ngomong di ekosistemnya. Ekosistemnya itu misalkan seperti R&D-nya dan supply chain-nya dan termasuk ini logistik. Jadi untuk hari ini kita juga kita akan membicarakan tentang bagaimana strategi dan efisiensi logistik. Apalagi kita lihat dengan kondisi sekarang, kita lagi melewati pandemi COVID-19 ini, bisa dibilang kita pelaku usaha dipaksa untuk menerapkan teknologi di dalam usaha kita supaya dapat meningkatkan daya saingnya kita. Nah, untuk web series kali ini kita ada 2 panelis. Yang pertama ini Pak Erwin Subroto. Pak Erwin ini adalah CEO dari Webtris. Webtris itu sendiri adalah pasangan usaha dari Asra Ventura. Dan Webtris ini bergerak dalam industri IoT untuk fleet management system. Dan yang kedua ini panelis kita ada Bapak Hendrawan, ini adalah Direktur IT dari PT Meraseti Logistik Indonesia. Beliau sudah berpengalaman dalam bidang logistik perusahaannya, sehingga nanti dari Bapak Erwin akan menjelaskan tentang teknologi yang dimiliki yang dapat diterapkan dalam usaha dari Bapak-Bapak sekalian, dan Bapak Hendrawan juga akan sharing terkait pengalaman-pengalaman yang telah dialami dalam industri logistik dan bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam usaha logistik, dan juga bagaimana dalam menghadapi the new normal setelah pandemi yang telah kita lewati berapa bulan kemarin. Ini ada beberapa peraturan yang akan saya paparkan untuk web series hari ini. Pertama, kalau mau lihat nggak apa-apa, biar tahu bisnis kita apaan. Nanti Bapak Erwin akan memberikan penjelasan selama 30 menit dan akan dilanjutkan dengan Bapak Hendrawan selama 30 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi selama sesi pemaparan dari Pak Erwin dan Pak Hendrawan, semua peserta akan di-mute sehingga kita akan fokus untuk mendengarkan paparannya. Bila ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, dapat dituliskan di kolom chat. Nanti dari moderator atau dari host akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Nah, setelah itu yang paling penting, ini ada promo dari Webtris. Jadi bagi 20 orang yang mendaftar di awal akan mendapatkan promosi 50% biaya subscription selama 6 bulan. Jadi caranya mulai dari sekarang bisa di-chat ke host kita Asra Mitra Ventura dengan format nama, nomor telepon, nama perusahaan, dan jumlah armada. Nanti 20 orang pertama akan diumumkan dan akan dikontak oleh Webtris untuk promosi yang 50% untuk 6 bulan pertama. Oke, itu aja. Sekarang saya akan persilakan Bapak Erwin untuk memulai 30 menit di awal ini. Terima kasih, Pak Erwin, silakan. Terima kasih intronya Pak Daniel. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya coba share screen kita dulu ya. Oke, perkenalkan kita dari Webtris. Webtris adalah provider solusi IoT Internet of Things untuk
dan mobile workers, pekerja lapangan, di mana saat ini problem yang kita hadapi ini bahkan sebelum pre-COVID ya, sampai dengan sekarang masa new normal, masa pasca COVID, di mana tantangan dalam dunia bisnis dan logistik khususnya makin besar lagi, yaitu kita ada 4 poin utama. Pertama adalah bagaimana visibilitas dan utilisasi dari armada kendaraan, misalnya contohnya seperti lokasinya ada di mana, bagaimana dengan progres perjalanan ataupun progres bongkar dan progres muat di tempat destinasi maupun tempat asal. Lalu bagaimana juga dengan idle time-nya si kendaraan, karena ini cukup penting mengingat cukup signifikan pemborosan BBM kendaraan yang diakibatkan oleh idle time. Lalu bagaimana juga dengan engine hours-nya, karena kita mau ngitung utilisasi dalam 24 jam kendaraan kita ini bisa terpakai untuk waktu berapa lama, dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk poin yang kedua, bagaimana dengan visibilitas dan utilisasi dari supirnya sendiri. Keberadaan supir saya ada di mana sih, atau misalnya performa KPI-nya seperti bagaimana, lalu juga profil berkendaranya apakah aman atau misalnya ugal-ugalan atau malah menyebabkan terjadinya pemborosan BBM yang tidak efisien, dan lain-lain juga. Yang ketiga adalah, ini yang cukup penting, visibilitas dan keamanan dari barang muatan kita. Jangan sampai terjadi adanya susut muatan ataupun kehilangan dan mengakibatkan biaya yang tidak diperlukan seperti biaya asuransi dan ganti rugi. Dan yang keempat adalah cukup tingginya biaya yang tidak diperlukan ataupun hidden cost yang timbul akibat terjadinya misalnya kecurangan biaya ataupun terjadinya pencurian BBM ataupun spare part dari kendaraan itu sendiri, ataupun susut muatan yang tadinya cukup umum terjadi di lingkungan existing customer kita. Dan juga bagaimana dengan schedule maintenance yang relatif, apakah efisien atau tidaknya, seperti itu. Ini problem yang sebelumnya sudah kita cukup dihadapi secara hari-hari oleh customer kita khususnya, dan ini juga akan menjadi tantangan ke depannya, bagaimana untuk melakukan efisiensi yang lebih baik lagi, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mengatasi problem yang tadi 4 poin utama tersebut, kita dari Webris kita menyediakan solusi IoT Internet of Things yang menyediakan fungsi manajemen dan monitoring pemantauan kendaraan maupun pekerja lapangan secara remote, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan utilisasi kendaraan, meningkatkan efisiensi biaya yang lebih baik lagi, serta mengkonvert efisiensi biaya tersebut menjadi profit yang lebih lagi, karena pada akhirnya setiap perusahaan pasti menginginkan profit yang maksimum untuk bisnis mereka ya, seperti itu. Solusi ini sendiri kita bagi menjadi 2, apa saja yang kita sediakan. Yang pertama adalah data terkini dari kendaraan ataupun pekerja lapangannya. Misalnya seperti yang pertama adalah lokasinya ada di mana, lalu kalau untuk kendaraan misalnya kecepatannya bagaimana, lalu status mesinnya dan sensor-sensor yang terhubung misalnya seperti sensor pintu atau sensor suhu bagaimana, dan yang cukup signifikan juga adalah bagaimana dengan fuel level yang ada di kendaraan, karena BBM bagaimanapun itu sangat bernilai ya. Dan yang kedua, selain real-time data, kita juga menyediakan report maupun alert untuk situasi luar biasa atau urgent atau emergency, misalnya seperti report history, yaitu report bagaimana perjalanan kendaraan armada kita dalam periode tertentu. Lalu yang kedua, bagaimana utilisasinya. Yang ketiga, bagaimana profil berkendaranya aman atau ugal-ugalan, karena
secara statistik ugal-ugalan itu dapat menyebabkan pemborosan BBM sampai dengan 30%. Setelah itu juga ada excessive idle atau parking time, karena idle time yang berlebihan itu dapat menyebabkan pemborosan BBM yang cukup signifikan. Statistiknya sekitar 30 menit idle time, mobil berhenti tapi mesinnya tetap menyala, itu dapat memboroskan ekuivalen dengan 1 liter BBM. Lalu setelah itu kita ada alert juga untuk usage atau stops, di mana kita ini cukup penting juga, siapa tahu untuk memverifikasi terjadinya kemungkinan kendaraan digunakan untuk hal-hal di luar aktivitas perusahaan, atau unauthorized stops ini misalnya kendaraan ini diparkir atau berhenti di area yang tidak dikenal. Nah, ini mungkin salah satu contoh adalah menyebabkan terjadinya susut muatan, di mana muatan kita istilahnya dikencingi di tempat yang tidak dikenal. Dan lain-lain juga kita sesuaikan dengan kebutuhan customer, di mana solusi kita diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, solusi ini kita berikan dari Webtrace berupa alat device IoT yang kita install di kendaraan, atau kalau untuk pekerja lapangan itu ada aplikasi yang diinstal di smartphone mereka yang berfungsi untuk mengirimkan real-time data ke software, ke platform kita secara real time untuk kita olah kembali melalui koneksi internet untuk memberikan solusi yang menghasilkan penghematan waktu dan biaya. Di Webtrace sendiri kita mengcluster beberapa solusi yang bisa kita kita tawarkan untuk diimplementasikan oleh customer kita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pertama dari untuk di industri trucking, yang kedua untuk bike atau car fleet owners, ini misalnya untuk dalam hal ini contohnya untuk mungkin sebagian besar peserta di webinar ini rekan-rekan memiliki kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan pengiriman muatan mereka. Selain itu kita ada solusi untuk transportasi publik, misalnya seperti bus, taksi, dan mungkin seperti mobil rental, bus pariwisata, dan lain-lain. Yang keempat kita ada solusi untuk last mile delivery, ini untuk kurir misalnya seperti apakah JNE, Tiki, atau Si Cepat, perusahaan-perusahaan seperti itu. Yang kelima, kita ada solusi untuk pekerja lapangan kita, itu untuk misalnya seperti tim marketing atau tim lapangan, di mana kita ingin mengetahui bagaimana KPI mereka, bagaimana produktivitas mereka. Dan yang terakhir, kita ada solusi untuk asuransi yang kita integrasikan, misalnya untuk kebutuhan asuransi pengangkutan kah, atau asuransi kehilangan mobil kah, misalnya seperti itu. Selanjutnya di slide ini kita juga memberikan beberapa contoh fungsi yang bisa kita implementasikan untuk memecahkan problem di sisi customer. Misalnya seperti tadi yang pertama, real time data itu seperti apa? Di sini kita bisa lihat di platform kita, di screenshotnya, real time datanya mulai dari misalkan di sini armada ini apakah sedang moving, sedang bergerak, atau misalnya sedang berhenti idle, atau sedang parkir. Di sini kita bisa lihat di sisi sebelah kiri, lalu di bawahnya kita bisa lihat informasi yang lebih detail lagi, misalnya alamatnya ada di titik ini, lalu status mesinnya sedang mati, lalu selama ini engine hours-nya sudah beroperasional berapa jam, di sini kelihatan 5,72 jam, lalu kapasitas BBM yang ada di kendaraan itu sendiri secara real time ada 37 liter, dan jarak tempuh yang telah dilakukan selama ini sebanyak 54,28 km. Di sini ini yang dimaksud dengan real time data yang kita bisa pantau dari kendaraan kita dimanapun keberadaannya. Selain real time data tadi, kita juga ada notifikasi atau alert yang bisa
di-trigger untuk dikirimkan untuk dinotifikasikan langsung kepada customer apabila terjadi keadaan urgent, misalnya seperti mengebut di atas kecepatan tertentu atau dia zone in atau zone out. Itu maksudnya mungkin kurang lebih seperti bisa digunakan untuk mengetahui kapan dia masuk ke area bongkar atau muat. Lalu setelah itu kita juga ada alert untuk idle time yang berlebihan. Jadi untuk sebagai pengingat, reminder untuk kepada supir untuk segera mengakhiri idle time tersebut. Kalau misalnya parkirnya memang lama, supaya tolong mesinnya dimatikan untuk tidak memboroskan BBM lebih banyak lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya, unauthorized stops, di mana kita bisa diberikan alert untuk kendaraan kita yang berhenti di area yang tidak dikenal. Misalnya contohnya kita ngirimnya ke titik A, tiba-tiba ini armada saya kenapa berhenti di titik B selama waktu sekian lama? Apakah memang termasuk dari bagian dari jadwal pengiriman atau apakah tidak, untuk kita investigasi lebih lanjut lagi. Dan yang selanjutnya kita juga bisa perencanaan rute yang akan dilewati, dan kalau misalnya ada deviasi dari rute yang telah ditentukan, kita bisa buatkan alert juga. Jadi selain mendapatkan real time data, kita juga bisa dengan alert ini kita bisa melakukan pencegahan mitigasi terhadap misalnya hal-hal yang di luar dari jadwal dan dapat menyebabkan terjadinya pemborosan ataupun kecurangan. Untuk reportnya sendiri kita ada beberapa, salah satu contohnya ini adalah utilisasi. Ini biasanya kita gunakan untuk mengetahui seberapa produktifkah armada kita. Misalkan dari jumlah 10 atau 100 unit masing-masing itu produktivitasnya seperti bagaimana sih. Contohnya di sini satu unit ini dalam waktu periode tertentu dari tanggal 16 sampai 21 misalnya, jarak tempuhnya yang telah dilakukan 49 km. Lalu durasi berjalannya itu 1 jam 36 menit. Durasi berhentinya 142 jam, berarti ini utilisasinya cukup rendah seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat top speed dan kecepatan rata-rata, dan apabila terjadi overspeed, di sini kita bisa melakukan, bisa dihitung secara otomatis berapa kali si kendaraan itu melebihi dari kecepatan yang telah kita tentukan, supaya sebagai bahan pertimbangan bagaimana dengan KPI supir dalam profil berkendaranya. Selain itu, di bawah kita bisa melakukan perhitungan juga secara data yang dikirimkan oleh sensor, konsumsi bahan bakarnya selama kurun waktu periode ini mencapai 10 liter, yang secara otomatis dapat dikalkulasi dengan harga yang berlaku saat ini. Berarti biaya BBM yang dikeluarkan secara aktual itu adalah 82.000 untuk perjalanan ini, untuk periode ini, di mana jam kerjanya si mesin mobil sendiri itu 5 jam 11 menit, sedangkan waktu movingnya itu waktu bergeraknya hanya sekitar 1,5 jam. Sehingga di sini terjadi engine idle sebesar 3 jam 39 menit, kurang lebih setara 7 liter BBM yang bisa kita hemat selama kurun waktu periode ini. Di sini kita gunakan sebagai bahan analisa untuk bagaimana melakukan efisiensi terhadap utilitas kendaraan kita. Yang kedua, kita ada report untuk trip history. Kita bisa melakukan kita bisa mendownload, kita bisa menarik report trip perjalanan kita secara total, di mana kita bisa melihat secara aktual perjalanan yang telah dilakukan oleh kendaraan tersebut, dan bisa untuk dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah ditentukan, atau siapa tahu ada aktivitas yang tidak dikenal yang mungkin tidak termasuk dalam aktivitas perusahaan. Yang ketiga, ini cukup penting juga untuk diketahui, ini adalah report berhenti kendaraan di titik mana saja, di mana bisa kita lihat di sini
si kendaraan kita ini, armada kita ini berhentinya di titik mana aja nih, dan di masing-masing titik waktunya berapa lama, seperti itu. Dan kita bisa lakukan verifikasi juga, analisa juga, kira-kira di semua titik berhenti ini apakah ada yang tidak dikenal, dan apabila tidak dikenal ini waktunya berapa lama, karena rata-rata apabila terjadi susut muatan selalu berhentinya dengan waktu yang signifikan dan selalu di tempat yang tidak dikenal. Jadi kalau misalnya ada terjadi susut muatan, kita bisa melakukan pengecekan dari report stops ini. Yang keempat, ini kita ada diagram karena di solusi kita bisa mengetahui secara real time fuel level di armada kita ini. Di sini kita bisa lihat apabila terjadi penambahan ataupun pengisian BBM, grafiknya akan naik dan dia akan terus kalau misalnya terjadi pergerakan dia akan berkurang secara proporsional, dan apabila terjadi potensi indikasi pencurian BBM, diagramnya akan anjlok atau turun secara drastis. Untuk kita lakukan pengecekan berdasarkan waktu, di pukul sekian terjadi kecurangan BBM ini. Dan selain itu kita ada satu fungsi juga, service scheduler, mungkin untuk teman-teman yang katakanlah kalau armadanya mungkin 1, 2 atau 2, kita masih bisa mengingat secara luar kepala ya. Tapi kalau misalnya armada kita sudah cukup banyak, agak kerepotan juga, dimana dengan dengan fungsi service ini kita bisa melakukan scheduler ataupun menjurnal kapan terakhir kali kita melakukan fungsinya. Bisa dimulai dari katakanlah perpanjangan surat-surat seperti STNKK atau KIRK atau B3 dan lain-lain, ataupun penggantian misalnya spare part, ataupun misalnya contohnya ban dan lain-lain, bisa disesuaikan dengan apakah dalam bentuk waktu atau dalam bentuk kilometer. Dan setelah kita jurnal, kita buat estimasi kapan akan terjadi perpanjangan atau penggantian selanjutnya. Misalnya penggantian ban kita telah lakukan di sekarang, di kilometer saat ini, dan mungkin sebagai estimasi akan kita lakukan di 8.000 kilometer berikutnya, untuk kita lakukan sebagai bahan verifikasi untuk nantinya pada saat terjadi penggantian ban berikutnya, apakah sesuai dengan estimasi yang telah kita lakukan, atau misalnya lebih awal, lebih dini. Kalau misalnya lebih awal atau lebih dini, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan kenapa penggantian ban ini terjadi lebih awal dari estimasi yang telah kita perkirakan sebelumnya. Untuk selanjutnya ini solusi yang kita tawarkan dalam 3 paket. Untuk paket yang pertama ini adalah starter, ini untuk solusi untuk pekerja lapangan, field staff, mobile workforce, di mana kita tawarkan dalam harga Rp40.000 per unit per bulan. Dan untuk solusi kendaraan kita ada 2 paket, basic dan pro, masing-masing Rp150.000 dan Rp200.000 per unit per bulan, dengan fitur dengan fungsi masing-masing yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer. Dan berdasarkan contoh kasus kami, untuk setiap Rp150.000 yang diimplementasikan customer ke kami, mereka bisa mendapatkan estimasi return on investment-nya sampai dengan Rp450.000 per bulan. Di mana solusi kita ini kita implementasikan sebagai revenue centric untuk mengefisiensikan biaya-biaya operasional kendaraan ini dan mengkonvertnya menjadi tambahan profit bagi customer kita, seperti itu. Ya, sekian pengenalan dari kami, Webtrace. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Erwin untuk penjelasannya terkait teknologi yang dari Webtrace dan untuk solusi-solusinya untuk industri logistik.
Mungkin kita sekarang bisa langsung dilanjutkan dengan Pak Hendrawan. Pak Hendrawan ini kan berarti sebagai pelaku usaha untuk di Meraseti Logistik Indonesia. Mungkin nanti bisa tolong di-share, diceritakan ke kita bagaimana industri logistik sebelum COVID dan during COVID dan setelah COVID ini yang bisa kita bilang the new normal. Apa aja sih yang akan dilakukan Meraseti untuk menghadapi semua kondisi ini, dan kalau memang sudah menerapkan teknologi seperti yang dari Web3, apa benefitnya yang selama ini dirasakan oleh Pak Hendrawan dan Meraseti Logistik. Waktu dipersilakan untuk Pak Hendrawan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama kali saya mewakili PT Meraseti mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk bisa tampil di dalam webinar ini, dan juga terlebih juga kepada Pak Erwin, di mana kami telah menggunakan solusi Web3 untuk mendukung berjalannya operasi di perusahaan kami. Sungguh kami sekarang ini di dalam mengoperasikan fleet armada kami sangat ketergantungan dengan Web3. Bila mana salah satu perangkat tidak berfungsi, kami kesulitan untuk mengorganisasi sehingga kelancaran pekerjaan agak sedikit terganggu. Nah, ada beberapa poin yang mungkin saya bisa sampaikan, sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama kali mungkin saya mulai dengan perusahaan. Bahwa perusahaan kami, Meraseti ini, sesungguhnya orang-orangnya adalah berpengalaman lebih daripada yang Meraseti sendiri sudah berdiri sejak tahun 2014, di mana sampai sekarang ini keunggulan dari Meraseti adalah di dalam hal pengurusan dokumen. Untuk pengurusan dokumen import, kemudian juga berkembang, kami juga mampu menguasai bagaimana melakukan proses bongkar muat, dan kemudian salah satu perusahaan grup dari Meraseti adalah Meraseti Transportation Indonesia adalah khusus untuk tracking system. Nah, tentu di dalam kami melayani customer kami, bagaimana mendistribusikan barang-barang mereka dari kapal sampai ke gudang mereka melalui beberapa tahapan tadi seperti dokumen, kemudian bongkar muat, kemudian baru tracking, dan juga seringkali gudang dari customer kami itu belum siap, sehingga kami perlu juga menitipkan kepada gudang penitipan. Berkembang dari perusahaan logistik ini, kami juga ada beberapa perusahaan lain yang tidak sejalan dengan logistik. Salah satu yang mungkin di dalam kondisi pandemik ini, ada satu peluang baru di mana ada permintaan untuk distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Nah, ini juga salah satu blessing bagi Meraseti. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan satu bidang usaha untuk packaging, sehingga membantu pemerintah di dalam mendistribusikan barang khususnya kepada distributor-distributor di daerah. Lanjut untuk bagian yang kedua yang kami coba sharing, bagaimana kami Meraseti Transportation Indonesia atau khususnya juga Meraseti Group mengorganisasi pengiriman barang itu truk-truk kami yang berada di pool itu ada di Bispak Cakung, kemudian kita ada back office di Sunter Garden. Kemudian kita juga ada satu base di Sunter juga, adalah khusus untuk monitoring distribusi perjalanan dari semua truk. Sehingga ada petugas kami bisa memantau, begitu ada instruksi dari bagian operation untuk memberangkatkan armada dari pool, petugas monitoring di gedung di 28 itu bisa memonitor kesiapan armada. Kemudian pada saat ada instruksi dari bagian bongkar muat,
sehingga kapan waktunya bahwa bongkar muat itu bisa dilakukan, sehingga armada bisa diberangkatkan. Nah, komunikasi selama ini juga didukung dengan medsos seperti telepon ataupun WhatsApp untuk mengorganisasi para driver berangkat dari pool hingga tiba di pelabuhan, tidak pengaturan yang sedemikian baik dan profesional sehingga tidak terlampau lama menunggu di pelabuhan. Kemudian juga dari sisi armada kami sekarang ini yang menggunakan perangkat Webtrace adalah sekitar 40 armada truk, 45 armada truk. Kemudian juga kita juga ada perangkat, ada mesin forklift, dilengkapi juga dengan Webtrace, karena kami memberangkatkan forklift ini untuk mengangkat atau barang-barang dari darat ke truk, kemudian demikian pula dari truknya ke gudang ya. Kemudian di dalam mengorganisasi pengiriman ini, kami juga didukung dengan petugas operasional serta petugas-petugas yang kita sebut sebagai escort untuk mendampingi barang-barang ini dari pelabuhan hingga tiba di gudang customer. Escort inilah yang istilahnya sebagai perantara antara driver yang sudah mengirimkan barangnya tiba di gudang customer, sehingga penurunan barang bongkar muat dari truk ke gudang, selesai itu escort adalah yang melanjutkan untuk membawa dokumen-dokumen. Oh ya, tadi belum saya sampaikan bahwa kami logistik, Merah City Logistik Indonesia, yang utama adalah barangnya itu adalah besi, seperti bentuk besi material bahan dasar raw materialnya itu besi bilet, batang-batang besi, bisa juga bentuknya bentuk pipa, bisa juga besinya bentuk habim, bisa juga bentuknya bentuk coil. Nah, di samping perangkat besi ini bisa diangkut dalam trailer truk yang terbuka, juga bisa juga masuk di dalam kontainer bila perangkat tersebut relatif kecil. Umumnya koil-koil yang relatif kecil bisa juga muat di dalam satu kontainer. Kalau misalnya yang besar, memang biasanya satu trailer itu memuat 1 atau 2 koil yang besar. Nah, ini kami tentu didukung juga dengan bila mana terjadi satu hambatan di dalam perjalanan, apakah itu kendaraan dalam keadaan terganggu, seperti katakanlah ada gangguan mesin atau gangguan roda. Nah, kita juga ada kendaraan untuk storing. Nah, tentu juga kendaraan ini juga dilengkapi dengan Webtrace. Nah, semuanya ini dimonitor oleh petugas kami dan dikoordinasikan dengan back office, kemudian dengan bagian office, demikian pula dengan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan distribusi barang kami. Kemudian untuk kemarin juga sempat ditanyakan oleh dari Pak Erwin ataupun Ibu Mega, bagaimana kita kondisi di dalam bencana pandemik ini. Memang diakui volume distribusi kami itu berkurang, tetapi kami setiap hari tidak bisa libur kerja kantor karena selalu ada barang yang harus tetap dikeluarkan dari gudang untuk dikirim ke gudang-gudang customer. Jadi tetap operasi berjalan lancar walaupun memang volume berkurang. Nah, kemudian salah satu keunggulan sesudah kami menggunakan Webtrace ini adalah efisiensi di dalam biaya itu menjadi lebih baik. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Erwin, fitur-fitur dari Webtrace
peluang-peluang untuk kenakalan dari driver itu relatif bisa dikurangi karena semua gerak dari driver, semua tracking bergerak dari pool ke pelabuhan, dari pelabuhan ke gudang atau ke gudang customer, semuanya bisa dimonitor dengan baik. Dengan demikian, kita rasakan bahwa biaya-biaya yang tidak terduga bisa relatif dikendalikan. Jadi saya rasa memang ini yang sudah merupakan standar operation dari tim kami untuk melakukan proses cycle distribusi dari pelabuhan ke gudang customer, itu dilakukan dengan koordinasi baik untuk bagi semua petugas kami. Saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrawan untuk share-nya terkait pengalaman-pengalaman nih untuk Bapak yang bergerak dalam industri logistik. Mungkin sekarang kita bisa lanjutkan, ada beberapa pertanyaan pertama mungkin dari pertanyaan ke Pak Erwin ya. Ini pertanyaan dari Pak Afwan. Mungkin Pak Afwan bisa langsung bertanya, bisa di-unmute langsung bertanya ke Pak Erwin terkait pertanyaannya. Oke Pak. Pak Erwin, dengar Pak suara saya Pak? Ya, kedengaran Pak. Salam kenal Pak. Nah, kenal Pak, saya Afwan Pak. Pertanyaan saya, sekilas aplikasinya mirip seperti GPS yang dipasang di mobil itu Pak ya. Saya kira seperti itu Pak ya. Cuma Betul, memang Pak. ini lebih komplit ya, bisa ngecek apa tadi kayak misalkan ada berapa ordernya berapa, sini itu lagi jalan pada nanti kalau order nanti mesinnya apa, mobilnya mogok gitu Pak ya. Kira-kira bedanya secara ini dengan GPS yang kayak di pasaran itu bedanya apa Pak? Maaf Pak Afwan, saya agak kurang terdengar pertanyaannya tadi Pak. Oke. Alat yang Bapak dari Bapak Erwin ini itu kira-kira sama dengan GPS enggak Pak yang saya memakai dengan apa alat GPS yang dipasang di mobil itu untuk tracking? Oke, secara alat sama Pak. Secara alat sama karena alat yang kita gunakan itu juga IoT berbasis GPS device. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana platform kita mengolah data-data tersebut menjadi data analitik, Pak. Iya. Jadi setelah itu ada semacam analisanya gitu berarti ya. Betul, Pak. Oke, Pak. Mungkin bisa ini Pak untuk kalau saya sih karena saya pabrik ya, itu lebih ke arah delivery kami ke customer. Itu kira-kira gambaran kasarnya Pak. Investnya untuk 4 mobil itu berapa Pak kira-kira Pak ya? Dengan segala macam. Oke Pak, kita kalau di kami tuh paket yang kami tawarkan itu adalah konsepnya biaya berlangganan bulanan Pak. Jadi sebenarnya tidak ada invest di awal karena alatnya, device-nya itu sendiri kita pinjamkan untuk diinstal di kendaraan di pabrik Pak Afwan misalnya, dan yang di investasinya hanya di biaya berlangganan bulanannya saja Pak untuk 4 unit itu. Berapa Pak kalau boleh tahu saya enggak? Tadi paketnya kita ada yang secara gambaran standar dulu ya Pak. Kita paketnya kan ada yang 150.000, ada yang 200.000. Kalau dengan paketnya 150.000 berarti 150.000 dikali 4, 600.000 rupiah per bulan Pak. Oh ya, tadi ada yang 40, 150, 200 tadi Pak ya? Ya, betul Pak. Oke. Saya detailnya. Saya lihat. Oke Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke. Mungkin yang selanjutnya ini Bapak Alfi. Ini boleh silakan untuk langsung bertanya ke Pak Erwin.
Pak Alfi? Oke, mungkin saya coba bacakan aja pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Alfi itu, untuk aplikasi seperti ini, apakah sudah ada yang diterapkan untuk forklift dan berapa investasi untuk satu unitnya? Silakan Pak Erwin. Terima kasih Pak Daniel. Untuk forklift ini bisa sekali Pak. Biasanya tujuannya untuk mengetahui, karena forklift itu kan posisinya di tempat saja ya, di dalam pabrik, seputarannya di sana aja. Biasanya digunakan untuk mengetahui engine hours-nya nanti untuk dicocokin dengan konsumsi bahan bakarnya, seperti itu. Kalau untuk truk kan konsumsi bahan bakar bisa dibagi dengan jarak tempuhnya, tapi kalau untuk forklift kan jarak tempuhnya hampir nihil seperti itu ya. Jadi biasanya kita gunakan untuk mengetahui engine hours-nya. Salah satu contohnya di grup Merasati juga ada beberapa unit forklift yang diinstalasi dengan solusi kami. Untuk investasinya tadi juga sama, biaya investasi per satu unit kita kurang lebih antara paket basic atau paket pro itu biasanya di antara 150.000 sampai dengan 200.000 rupiah per unit per bulannya. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan nih buat Pak Hendrawan. Ini kan kalau kita lihat dari situasi dunia logistik dengan kompetitor yang ada untuk menghadapi ini normal, dengan penggunaan teknologi IoT untuk fleet management kayak gini, tantangannya seperti apa sih ke depan dan efeknya ke customer itu seperti apa Pak dengan menggunakan teknologi seperti ini ke depan? Kepada Pak Hendrawan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Ya. Memang sesuai dengan visi dari perusahaan kami sendiri Pak, bahwa kepuasan pelanggan adalah misi dari visi perusahaan. Jadi bagaimana pengiriman distribusi barang dari mereka import dari pelabuhan tiba di gudang mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh mereka, itu dapat terpenuhi dengan baik Pak. Jadi ini tantangan kami sebenarnya tidak melihat dari sisi kompetitor atau yang lain Pak, karena sebenarnya permasalahan di pelabuhan, bongkar muat, antrian kapal sebelum kapal itu berlabuh di pelabuhan, kemudian juga antrian pada saat bongkar muat itu sendiri, itu permasalahannya sangat kompleks Pak, dan selalu ada dan tidak bisa diprediksi. Nah ini yang sehingga kami melihat perlunya koordinasi yang sangat baik antara back office, operation, kemudian juga dengan petugas di lapangan, serta di ruang monitoring Mbak. Nah sehingga mereka bisa saling berkoordinasi, berkomunikasi untuk mengoptimalkan proses cycle pengiriman barang hingga tiba di gudang customer kami. Oh ya, perlu disampaikan juga bahwa jangkauan dari distribusi kami ini mulai dari Banten, Tanjung Priuk, Semarang, hingga juga sampai ke Surabaya. Seperti tadi ada pertanyaan yang sebelumnya tentang forklift. Nah, kami juga ada perangkat forklift yang memang forklift ini relatif investasinya sangat tinggi, di mana bergerak bukan hanya di area gudang atau di area pool kami, tetapi juga mengikuti di mana barang itu harus dibongkar muat, bisa saja ke pelabuhan, bisa ke gudang penitipan, bisa ke gudang customer. Nah, forklift kami pun juga sudah diperlengkapi dengan web trace. Demikian pula dari sisi petugas-petugas di lapangan, seperti operator operation, kemudian juga tadi kami ada sampaikan ada petugas escort. Nah mereka pun juga diperlengkapi dengan web trace yang mereka bisa gunakan melekat di dalam smartphone mereka. Nah ada satu pengalaman yang menarik di dalam kami menggunakan web trace bagi bagi si petugas escort di dalam smartphone. Ini memang
perlu diperhatikan dari sisi perangkat smartphone itu sendiri. Jadi memang diusahakan perangkat smartphone yang memang relatif cukup besar dari sisi spesifikasi cukup tinggi, kemudian RAM-nya juga cukup besar, kemudian juga sinyal dari operator selulernya juga harus baik juga. Sehingga ini mendukung komunikasi berjalan dengan baik. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan tadi, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendrawan untuk tanggapannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Yanuar. Pak Yanuar ini konsultan pajak, mungkin boleh langsung ditanyakan? Oh, bisa langsung Pak ya? Ya, langsung aja. Oke. Ya, Pak Erwin, suara saya kedengaran Pak? Oke. Kedengaran Pak. Oke Pak. Pertanyaan saya daftar Pak Yanuaris. Iya, saya daftar dari ada 3 borongan Pak ya. Ya. Jadi gini, kira-kira untuk implementasi di perusahaan tuh butuh berapa lama ya kalau untuk Web3 ya? Karena saya kan pikirnya gini, kita sekarang kalau mau IoT itu kita harus integrated gitu. Oke. Implementasi kalau dari sisi fleet management-nya Pak, kalau dari sisi instalasi device-nya itu sendiri sebenarnya satu mobil itu sekitar 15 menit aja sih Pak. Oh, oke. Yang saya agak maksud lebih ke ini Pak, ke back office-nya sih, nanti feed data ke mereka, kayak mereka belajar platformnya gitu loh. Dan Oke. Kalau untuk dari sisi keseluruhan Pak, di luar dari masalah instalasi tadi, platform kita ini kan web based Pak, jadi tinggal benar-benar seperti login, sign up, login seperti di email saja, itu bisa running dalam katakanlah hanya beberapa jam. Kalau untuk trainingnya sendiri, umumnya itu training kita berikan umumnya sih sudah dapat dikuasai oleh klien secara relatif itu 1-2 hari Pak. Oh oke. Jadi on average klien rata-rata di logistiknya sendiri 1-2 hari Pak ya berarti ya? Betul Pak. Di luar dari instalasi ya Pak, karena kan mungkin siapa tahu yang berjalan atau bagaimana disesuaikan dengan waktu schedule-nya si aktivitas si fleet-nya itu sendiri Pak. Iya. Terus data itu apakah, maksudnya pengalaman Bapak ya, ini sekedar case ya mungkin ya, apakah pernah dipakai maksudnya di kayak departemen keuangan gitu misalnya, atau finance gitu, untuk kayak ambil keputusan juga gitu? Data ini Pak, terus terang sampai dengan sekarang kita masih perlakukan sesuai dengan privacy masing-masing customer Pak. Kalau misalnya apa namanya dan tidak kita keluarkan ke pihak ketiga kecuali kalau mendapatkan persetujuan atau di request oleh customer kita sendiri. Oh oke. Jadi relatif masih di customernya sendiri lah ya gitu ya. Di cloud sih Pak, di cloud, tapi maksudnya bisa diakses oleh customer dan sejauh ini belum pernah kita berikan ke pihak ketiga kecuali kalau dilakukan oleh dari sisi customer sendiri ya Pak ya. Ya, I see. Terus ya berkaitan dengan nomor 1 sih Pak, pertanyaan nomor 3 saya Pak. Di lapangan kira-kira butuh waktu berapa lama sampai klien bisa ROI gitu ya untuk Web3 gitu. Jadi sejak pakai sampai ke ROI itu on average kira-kira berapa lama gitu? Klien customer. On average dalam waktu 2 minggu Pak. Cepat, oke. Cepat itu ya 2 minggu ya, oke. Ya Pak, dalam waktu 2 minggu kita sudah mulai collect data, analitik, dan kita bisa secara literally kita bisa pinpoint Pak mana saja yang bisa dilakukan improvement seperti itu. I see. Terus pertanyaan terakhir saya sih Pak, kira-kira masalah apa di lapangan yang akan mempengaruhi kualitas feedback datanya gitu? Oke. Masalah yang mempengaruhi kualitas feedback ini biasanya di lapangan Pak, masalah yang umumnya kita temukan pertama kualitas sinyal. Yang kita maksud kualitas sinyal dalam hal ini adalah blank spot, tapi ini kalau apa namanya di aktivitas selama di Pulau Jawa, Sumatera, dan istilahnya kalau di kota-kota besar masih tidak signifikan ya, kecuali kalau misalnya seperti taruhlah aktivitasnya di basement 1 atau basement 2 di bawah tanah, itu mungkin sinyal juga dapat mempengaruhi. Tetapi di platform kita ini ada fungsi yang dapat mengatasi masalah tersebut, di mana apabila si device sudah mendapatkan sinyal kembali, data-data yang lama yang ada di dalam device itu akan secara otomatis dikirimkan ke platform kita, sehingga tidak ada
potensi data loss. Itu yang pertama dari sisi sinyal. Yang kedua dari sisi di lapangan, dari sisi di lingkungan customer. Tidak kita pungkiri ada beberapa kejadian di mana terjadi upaya-upaya sabotase terhadap alat yang kita pasangkan di armada customer kita. Tetapi lagi-lagi itu kita juga ada semacam alert atau notifikasi apabila terjadi gangguan untuk mendisconnect alat ke platform kita, seperti itu Pak. Oh gitu Pak. Kalau misalnya ada yang mau hack gitu, kira-kira apakah ada proteksi atau gimana? Misalnya bisa nggak sih di hack datanya? Kalau secara hack tidak Pak, karena kita data itu terencrypt, kita juga menerapkan SSL dan segala macamnya di back end server kita Pak, seperti itu. Oke Pak. Oke, siap. Dan secara ini juga secara teorinya tidak semudah itu juga sih untuk menghack, karena si hacker sendiri juga tidak tahu asal data dan tujuan data dikirimkan di mana, seperti itu Pak. Oke Pak, jelas Pak. Makasih. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Yanuar. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Anton. Pak Anton, boleh langsung ditanyakan pertanyaan? Siang Pak Hewin, Pak. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Pak Hewin, intinya kan web based ya Pak? Ya. Nah, yang saya mau tanyakan satu Pak, itu notifikasi ke customer kita seperti apa Pak nanti Pak? Maksudnya nge-linknya, apakah nanti di customer itu butuh aplikasi khusus atau kita add nomor telepon customer itu di dalam web base-nya kita, di dalam web yang kita ini ya, aplikasinya kita itu, atau gimana Pak? Bisa dijelasin nggak? Kita bisa notifikasinya bisa berdasarkan SMS, bisa berdasarkan email Pak. Tapi secara praktikalnya dengan customer kita lakukan via email, di mana notifikasi masuk ke email itu bisa di forward langsung ke katakanlah masing-masing PIC yang harus menindaklanjuti notifikasi tersebut, seperti itu. Jadi intinya manual gitu Pak ya? Kita dapatnya kan langsung dari aplikasi, dari web itu kan kita dapat nih, misalnya driver kita sudah sampai ke satu titik yang kita tuju. Ya, betul Pak. Nah, titiknya itu kita tentukan dulu atau enggak? Ditentukan dulu Pak. Okay. Ditentukan dulu, dan biasanya itu kita lakukan dari histori yang berjalan. Kita buat seperti itu. Oke, jadi contohnya misalnya contohnya Pak, katakanlah ada customer baru mereka sedang mengimplementasikan, dan mereka ada beberapa tempat tujuan, tapi ya layaknya kita dalam kehidupan sehari-hari kan, kita tahu nih lokasi, tapi kita nggak tahu nama jalan, contohnya seperti itu Pak. Jadi berdasarkan histori yang sudah terjadi selama masa instalasi, kita bisa tarik contohnya titik-titik mana yang harus kita lakukan checkpoint untuk selanjutnya. Setiap kali armada kita masuk dan keluar dari area tersebut, akan ada notifikasi yang di-trigger secara otomatis dari platform ke sisi customer, baik apakah itu melalui SMS atau itu melalui email, seperti itu Pak. Oke. Berarti dengan kata lain, kita tentukan dulu titik mana tujuan kita di platform. Betul, itu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak. Nanti begitu drivernya itu sampai ke titik itu, dia akan notifikasi ke kita, baik email maupun SMS, ataupun email ke customer kita kan Pak. Kalau kita add-nya email customer, ya nanti customer itu yang dapat notifikasi ya. Betul Pak, betul. Betul ya, oke Pak. Dan selain itu bisa di-share juga kalau misalnya customer-nya membutuhkan Pak, kita bisa buatkan juga semacam user access kepada customer tersebut untuk kurun waktu, katakanlah kurun waktu tertentu, atau misalnya kalau misalnya dedicated mungkin secara permanen untuk armada tertentu yang memang diutilisasikan untuk customer kita tersebut, seperti itu. Jadi secara ini mereka bisa mengetahui progres kapan akan sampai, kapan aktivitas si kendaraan, tanpa harus istilahnya melulu mengupdate ke kita ya Pak, seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Oke, berarti dia juga sistemnya web based kan Pak, platform betul, itu kan Pak. web based ya? Betul Pak. Jadi bisa diakses dari mana saja, kantor, rumah,
Atau mungkin nanti setelah kondisi kita aman, mungkin bisa di kafe-kafe seperti itu Pak, siapa tahu sedang di luar aktivitas kantor. Seperti itu. Nah, terus satu lagi Pak, itu bisa di-event ke ini kita nggak Pak, ke websitenya kita nggak Pak? Apa dia berupa link aja ya? Di website kita berupa link. Kita bisa integrasikan Pak ke Embedded gitu bisa. ya, bisa kita integrasikan ke sistem eksternal via API. Jadi misalkan di contohnya, ya, jadi contohnya misalnya di webnya di tempat Pak Anton bisa kita buatkan semacam kita kirim kita sharing data seperti itu Pak ya. Jadi bisa muncul di webnya Pak Anton tanpa harus login ke web service kita seperti itu Pak. Oke, soalnya kan yang di tempat kita itu kan ada satu kayak customer login Pak. Jadi di dalam customer login itu dia bisa melihat stoknya kita sama production. Betul Pak. Alangkah baiknya kalau misalnya itu dia bisa melihat juga rute untuk pengiriman Pak. Betul Pak. Betul. Itu nanti pakai API aja ya. Betul Pak. Saya ambil API-nya, saya masukin ke situ ya. Betul Pak. Jadi kita bisa khususkan untuk kendaraan tertentu dan kendaraan lainnya yang tidak melayani aktivitas untuk customer tersebut tidak perlu kita buka ke mereka seperti itu Pak. Jadi tetap privacy di sisi Pak Anton tetap terjaga. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak infonya. Oke, thank you Pak Anton untuk pertanyaannya. Selanjutnya, ya ini selanjutnya pertanyaan untuk Pak Hendrawan. Pak, dari ini kan berarti ada masa sebelum COVID, ada setelah COVID ini kan new normal. Apakah ada request-request tertentu yang berbeda dari customer untuk industri logistik ini? Permintaannya berbedakah? Habis itu, kalau dari sisi pemerintah, apakah ada yang berbeda nih untuk sebelum dan sesudah ini? Boleh tolong di-sharing Pak? Baik, terima kasih Pak Dhani pertanyaannya. Memang menarik. Barang kita itu sebagian besar utamanya memang besi, Pak. Permasalahan saat pandemik ini itu yang berkaitan dengan dokumen. Jadi sebagai contoh dari port origin itu barang sudah siap, kapal juga sudah siap. Nah, yang jadi masalah, kantor kepabean untuk dokumen-dokumen di luar negeri tersebut, mereka lagi kena COVID, nah sehingga dokumennya tidak siap, sementara kapal harus segera berangkat. Nah, begitu tiba di, katakan di Pelabuhan Tanjung Priuk, tentu terjadi masalah di mana ada barang yang harus diturunkan, tetapi dokumen tidak lengkap. Nah, ini perlu koordinasi antara pemerintah dengan istilahnya bisnis, dalam hal ini customer, bagaimana caranya supaya barang ini bisa segera dilengkapi dan bisa benar-benar di clearance dokumen, sehingga bisa selesai. Jadi dari sisi pemerintah kelihatannya terkendala dengan masalah birokrasi saja, sementara dari sisi customer kita melihatnya memang volume transaksi jelas berkurang. Nah, untuk masalah yang katakan sesudah pandemik ini bisa berakhir, kemudian transaksi bisa berjalan kembali, umumnya memang customer-customer kita ini adalah customer-customer loyal yang memang sudah sekian lama bersama kita. Jadi di dalam istilahnya suka duka melakukan usaha ini, kita selalu bersama-sama, Pak. Jadi demikian yang mungkin bisa saya share pengalaman kita sebelum dan saat pandemik dan sesudah pandemik ini di kemudian hari. Terima kasih, Pak. Oke Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Tri, CGS Indonesia, mungkin boleh langsung bertanya.
Bapak Tri dari CGS Indonesia. Halo. Ya. Halo. Yuk. Ya. Selamat siang, Pak. Saya Tri Karyanto dari PT CGS Indonesia. Saya mau tanya, Pak, fiturnya itu apakah hanya untuk sistem distribusi aja atau termasuk maintenance truk dan kondisi-kondisi di truknya, Pak? Siang, Patri. Sistemnya platform kita itu di dalam platform kita itu ada fungsi maintenance schedulernya juga, Pak. Jadi kita bisa katakanlah untuk awal pada saat implementasi kita bisa datakan semua maintenance yang telah dilakukan dan jangka waktunya untuk kita aktifkan notifikasi kapan maintenance selanjutnya akan terjadi, Pak, sebagai parameter untuk nantinya pada saat aktual terjadi penggantian, kita bisa bandingkan apakah sesuai dengan estimasi atau syukur-syukur malah bisa lebih lama, atau sebagai bahan pertanyaan, sebagai bahan verifikasi kalau misalnya terjadinya lebih awal, seperti itu, Pak. Sekarang ini yang sering saya alamin, Pak, yang jadi masalah adalah pertama, yang masalah di saya ya, Pak, itu ya, pertama, Pak, maintenance yang kurang tertib karena memang scheduling dan ada permainan dari orang-orang operator. Yang pertama. Yang kedua, saat ini kan sebenarnya kita sudah pakai GPS, Pak. Kalau armada kita pakai GPS. Kita ada beberapa armada truk sama armada passenger yang kita pakai buat operasional pribadi. Nah, dengan yang Bapak tawarin tadi, apakah bisa yang pertama satu maintenance, kedua termasuk nanti controlling fuel dan lain-lain, Pak? Bisa, Pak. Patri, semuanya itu bisa kita lakukan. Jadi solusinya kita berikan sebagai satu bagian keseluruhan ya, Pak, seperti itu. Jadi nantinya dengan platform kami, Patri bisa melakukan monitoring terhadap progres kendaraannya ada di mana saja, atau misalnya untuk tadi yang problem maintenance scheduler itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi secara keseluruhan kita berikan, Pak. Kan gini, kalau ngelihat kita kan sudah ada di tempat saya ada 12 armada truk sama 6 mobil passenger, Pak. Ada 12 mobil truk sama 6 yang dipakai passenger. Nah, yang saat ini masalah saya kan yang tadi saya sebutin ke Bapak. Memungkinkan nggak, misal untuk trial satu armada atau 2 armada dulu gitu? Memungkinkan sekali, Pak. Perbedaan. Memungkinkan sekali, Pak. Oke deh kalau gitu. Bisa, mungkin Pak. Itu dulu, Pak. Nanti coba kali ini tak koordinasiin. Dengan Pak siapa tadi, Mas? Pak Erwin ya? Erwin, Pak. Oke. Siap. Makasih ya, Pak. Siap, makasih, Pak. Oke, dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, ini saya akan simpulkan nih untuk... Mau nanya boleh, Pak, satu, Pak? Oh, boleh, silakan. Ya, buat Pak Hendarwan, saya mau nanya aja, Pak. Kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan untuk memastikan barang Bapak kirim itu bebas COVID lah, atau at least bisa meyakinkan customer lah bahwa kurang lebih bebas dari COVID gitu loh. Karena kan masa kayak gini, pandemi, kita tahu sendiri, Pak. Saya cerita aja surat dikit sih. Kalau saya pesan barang itu, jadi saya harus pastiin gitu, misal makanan, jadi saya panasin lagi atau apa gitu loh. Jadi ya cukup ini juga sih, Pak, cukup mencemaskan juga masalah pengiriman gitu loh. Itu aja, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yanuarius atas pertanyaannya. Menarik ya. Ini yang jadi masalah, Pak. Barang kita itu adalah besi, batangan besi billet yang panjangnya bisa 8 meter, kemudian juga coil, semua perangkat-perangkat industri, Pak. Dan itu memang biasanya
dari customer itu juga bisa langsung masuknya adalah ke seperti Krakatau Steel, Pak, untuk langsung diolah proses dari raw material ke barang setengah jadi. Jadi menarik pertanyaan Bapak, tapi kalau diperhatikan sepertinya COVID, barang tersebut juga begitu katakanlah tiba, itu umumnya juga masuk ke gudang, Pak. Jadi tidak dikonsumsi ataupun tidak berhubungan dengan banyak orang, Pak. Jadi hanya ada petugas-petugas saja yang istilahnya memobilisasi dari pelabuhan katakan ke truk, dari truk kemudian juga ke gudang, dari gudang turun dari truk itu turun ke gudang, dan biasanya memang perlu waktu beberapa hari di sana. Jadi seyogianya biasanya COVID juga sudah tidak ada di situ, Pak. Mungkin itu penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain untuk pertanyaannya? Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua untuk acara hari ini. Mungkin coba saya simpulkan untuk apa yang kita dapat ya dari dua narasumber kita hari ini. Teknologi yang dimiliki dari Web3, IoT untuk fleet management system itu saya lihat ya ada perbedaan dari sistem GPS seperti biasanya. Ini kalau yang saya lihat kan ada banyak solusi yang bisa ditawarkan. Misalkan bisa dilihat pertama ada di pergerakan orang, pergerakan armada, pergerakan orang juga bisa dilihat. Kita bisa lihat loading time, lokasinya, idle time, engine hours. Nah, data-data real seperti ini kan akan dibutuhkan lebih dalam lagi bagi pelaku-pelaku usaha nih untuk menganalisa seberapa efektifkah atau efisienkah armada-armada yang mereka miliki. Jangan sampai apa yang mereka lakukan selama ini, mungkin kalau kendaraannya 1-2 atau di bawah 5 itu masih nggak terlalu berasa. Tapi kalau misalkan dengan armada yang besar, ada kecolongan-kecolongan tanpa ada data yang jelas untuk proses analisa ini benar atau tidak, ya itu pasti akan merugikan banget untuk perusahaan, apalagi perusahaan logistik yang armadanya banyak. Ini juga penting, solusi yang ditawarkan dari Web3 ini itu juga bisa memperlihatkan behavior untuk analisa behavior dari drivernya. Jadi bukan cuma armadanya, juga drivernya. Sehingga yang saya lihat dari Pak Hendrawan yang sudah menggunakan Web3 dalam armadanya, ini saya juga lihat Bapak Hendrawan bilang dengan teknologi ini itu bisa untuk membantu untuk efisiensi biaya. Jadi bisa dilihat dari behavior drivernya, apakah melakukan kecurangan, berhenti kelamaan, atau enggak ada bensin segala macam. Nah itu juga sangat penting buat pelaku usaha. Dan selanjutnya juga saya lihat dari Pak Hendrawan sendiri sebagai pelaku usaha ini dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di bongkar muat, pelabuhan. Nah itu penting banget nih data-data yang didapat untuk supaya back office dan petugas di lapangan dapat berkoordinasi sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk setiap armadanya. Itu juga penting sekali. Itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini. Jadi teknologi itu penting supaya bapak-bapak juga bisa bersaing dengan yang lain untuk efisiensi dari usahanya, spesifiknya kalau dalam hal ini dalam logistiknya. Mungkin dari host Astra Mitra Ventura bisa ada pengumuman apa lagi? Ya, terima kasih Mas Daniel. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Seperti yang sudah kami sampaikan, akan ada beberapa orang yang akan mendapatkan 50% monthly subscription, diskon 50% monthly subscription dari Web3. Udah kami catat, jadi ya
ada 9 orang. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh Pak Erwin mungkin dengan timnya mengenai diskon 50%-nya. Ya, ada Pak Januarius, ada Pak Ferry, Pak Indra, Pak Andono, Pak Sabri dari Asaba Metal Industri, Pak Afwan, Pak Didik, Pak Felix, dan Pak Anton dari Teknika Tama. Teknisnya nanti akan dihubungi langsung oleh tim Webtrace. Dan satu lagi, dari Astra Ventura masih ada lagi kegiatan webinar e-talk series seperti ini Pak sampai akhir Juni. Jadi ditunggu informasi selanjutnya untuk topik yang akan dibahas minggu depan. Kami akan infokan melalui media sosial Astra Ventura, ada Instagram @astraventura, Facebook juga ada Facebook page. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini saya lihat lebih aktif menggunakan Facebook ya Pak. Mungkin bisa di-follow dan di-like untuk Facebook page-nya Astra Ventura, tinggal di-search aja Astra Ventura pasti langsung muncul. Kita juga ada YouTube Astra Ventura, LinkedIn juga ada. Nanti kami akan informasikan melalui Instagram, Facebook, dan juga email. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Yuko ada tambahan? Terima kasih Mas Erwin, Pak Hendrawan, dan rekan-rekan yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam tanya jawab di sesi kita kali ini. Kami berikan appreciate. Tunggu untuk webinar-webinar berikutnya Pak ya. Nanti kita akan langsung undang Bapak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat. Salam. Salam David Pak. Semuanya. Terima kasih Pak Erwin, Pak Hendrawan, dan ya, salam, terima kasih. Selamat siang. Sukses untuk semuanya, sehat selalu. Sehat selalu. Amin.